Sampai merekam ya kita ya. Oke Kak, oke. Mana ada latihan? Latihan? Kak Enua. Baru sampai rumah. Ngomong. Oh, masih sekolah nampak nih. Kak Ari nih. Kak Tomo belum sempat ambil napas katanya. Oh. Bentar lagi mau jemput nih wah. Alamak, tapi masuk lalu ya. Yeah. Nah ini hanya pengantar aja sih, pengantar tentang RTL. Jadi kita tuh nanti buat RTL-nya itu nggak perlu dibuat. Jadi dalam arti gini, kalau seandainya mau pakai modul ajar atau pakai video yang udah ada, langsung nggak di tugasnya tuh ada nanti caranya uploadnya. Tapi nggak ada ngerjain lagi, nggak ada. Iya. Berarti tempat saya udah mulai belajar dah nih. Masih mantau ya. Mantau lewat HP ya sambil jalan ya. Oke. Oh, bukti ada di PMM ya. Diupload di PMM. Kalau udah musim banjir macam ini lah, kemana ambil video nih? Berarti kalau bukti karya model kayak yang kemarin tuh Pak Won, yang apa tuh? Apa? Yang untuk mobil tuh bisa tuh? Kita harus video. Boleh. Enggak mesti. Modul ajar pun boleh. Harus habis ya. Mana kamera Mbak? Udah kemarin. Udah bernapas dah? Oh, sampai rumah. Jauh perjalanan. Untung udah kena banjir lagi. Baliklah Ronji, awal mana? Ketemuan. Awal. Nggak ada amplopnya makin awal. Kalau ada amplopnya sampai sore. Duka. Kau bisa nyampe minyak batunya, minyaknya angin bakungnya. Itulah cepat kering. Cepet. Jadi udah rame lah Kak, berapa orang nih? 1, 2, 5 orang dah. Yang cewek belum ada 1 orang pun nih. Jangan-jangan nanti masih di Singkawang nih. Dia nak bulan madu dengan Bang Udin. Lulusan. Makanya madu dah. Dia madu dengan Bang Udin dia.
Ini nih nanti lah kita bahas nih, bentar lagi nih. Ini nggak ada tentang ngerjakan apapun nggak ada. Jadi kakak nanti agak lebih santai lah tugasnya. Ini terakhir nih, tugas terakhir. Nanti ada refleksi 1 JP. Jadi ini 2 JP jadi habis itu kita udah nggak ada kegiatan lagi dah. Tinggal nunggu pulsa, nunggu tahap berikutnya dari BGP itu apa. Tahap berikut tahap 1 nah belum masuk woi. Jadi kami kemarin mau rapat kerja untuk Pasil tuh itu tidak jadi batal karena anggaran dari pusat itu untuk Pasil itu aku izin nggak kata dia. Ya lah, itu yang nak apa? Kok enggak cair lagi amplop nih, wala di hotel lagi. Jadi batal. Mana nak ada PKG berikut ini. Ya kan? Ada nampak. Guru penggerak pun nak di stop nampak nih. Nampak Yang ada ya lah berdayakan, ya kan? Udah banyak gak angkatan guru penggerak tuh? Angkat sampai 11 lah, Bo. 11 kali 10 udah banyak dah, tuh 110 lah. Cukup lah. Satu kabupaten. Lebih lah. Istilah lah hitung banyak dah. Duit pun banyak dah keluar tu. Ya, kenyang dah, dapat rumah satu dia guru penggerak dah. Ampun. Rumah ayam tu. Rumah ayam cukup. Ampun pula tu dia. Bangun rumah ayam. Kita mulai aja ya, yang ada jalan ya, sambil nunggu ya. Mana Bang Yanuang? Lanjut. Bang Yanuang aja. Sekolah tadi dah nak balik. Tinggallah kami di sekolahan ni. Tak apalah kau. Tak apa lah. Anggap orang tua kau. Sekalian nutup kelas, nutup pagar tu. Yang terakhir. Aku lebih agak dulu waktu PPG. Di pagi sampai sore sekolahan. Online tak ada. Ayo pasangnya ini ya. Dari budak puluh. Kopit tu. Ayo pasang. Pasang. Naik ya, naik. Naik. Acap. Sedap lah Panji. Anak air pasang balik awal kata ke Panji. Sekolah yang lain udah ulangan belum? Saya besok mulai. Kami hari ini tadi udah mulai dah. Ada ulangan, cuman asesmen sumatif akhir semester ya. Iya. Ibu saya enggak ada ulangan. Asesmen lah bahasanya keren bahasanya asesmen. Sarip mana Sarip? Ayo kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana buat ATM. Terus nanti secara otomatis nanti akan diupload di PMM. Ini adalah langkah-langkah yang harus kakak buat. Jadi hasil dari PKG ini setidaknya kakak ada mengupload sebuah bukti karya di PMM. Jadi bukti karyanya itu bebas, dalam arti tidak mesti video. Mau belajar yang kemarin pun juga kalau menurut kakak-kakak itu bagus, diupload tidak apa-apa. Jadi video boleh, videonya itu bukan video tapi link. Misalnya ada YouTube, macam Tomo kemarin kan link YouTube-nya tuh boleh masukkan di bukti karya, udah selesai. Nah, ini caranya tuh nanti saya akan. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Kak Sarip, karena Kak Sarip tadi yang pertama sekali masuk di ruang virtual ini. Terima kasih Kak Fasil. Baiklah kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, pembelajaran kita, marilah kita baca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk di kemudian harinya. Berdoa dimulai.
doa, selesai. Terima kasih Kak Wasil. Ya, terima kasih kepada Kak Eka Panji yang udah Kak Sarip tadi yang udah mimpin doa. Jadi kakak-kakak sekalian, kita sudah boleh dibilang itu sudah Zoom-nya ini udah satu ini, habis itu terakhir refleksi aja sih, udah nggak ada lagi. Refleksi tentang upload bukti karya. Jadi bukti karyanya itu nanti ada pertengahan, nanti ada refleksi. Udah belum? Nah, jadi kalau udah beres. Jadi kakak sekalian, kita seperti biasa menyalakan kamera, mematikan mikrofon juga seperti biasa di ruang virtual ini. Jadi kesepakatan kita seperti kemarin juga sama. Saya izin ngambil foto dulu tadi udah. Nah, jadi kesepakatan kita sama seperti kemarin, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan foto set, raise hand. Nah, dan juga ini kita Zoom baru 6 orang nih, belum ada masuk nih. Udah 7 ya? 9 tuh 7 udah masuk. Jadi kakak-kakak sekalian, Bang Kakak menceritakan terkait pengalaman RTL kemarin, RTL yang tidak lanjutnya dari perencanaan hingga implementasi pembahasan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang RTL. RTL itu tahu nggak apa itu RTL? Rencana tidak lanjut. Pernah nggak kakak-kakak upload di PMM-nya dari peserta? Tak pernah. Tak pernah. Ada yang pernah belum? Kak Sulistiono pernah nggak? Kak Tomo? Kak Apit? Nah, yang udah boleh bagikan pengalaman sedikit lah. Saya sih belum, nampaknya yang guru penggerak nih udah nih. Banyak nih. Kak Apit pernah nggak upload bukti karya di PMM? Upload bukti karya sih waktu guru penggerak ya tuh. Ya itu kan sama seperti RTL kita kemarin. RTL kan kita kan buat pengimbasan. Jadi ada nggak yang mau bagi pengalaman tentang yang RTL dulu lah, RTL tentang rencana tidak lanjut terus bukti karyanya. Jadi kakak-kakak kemarin kan udah ada foto-foto itu sama guru-gurunya juga, sama slide-nya juga. Kira-kira apa yang dirasakan saat menjadi host di depan Kak Sarip, boleh cerita nih Kak Sarip nih? Apa tuh Kak? Cerita yang kemarin RTL itu, kita bicara RTL dulu lah, RTL. Yang kemarin kok presentasi itu, Rip. Yang kemarin yang slide-nya, terus juga yang foto-fotonya kemarin. Aku sih pencitraan ya. Hanya foto aja sih atau benar-benar mengimplementasikannya gitu? Benar, alhamdulillah saya coba benar-benar kan Kak, enggak bohong-bohongan. Jadi bolehlah cerita sedikit nih dari kegiatan kemarin, apa saja hal-hal yang Kak Sarip dapatkan dalam kegiatan RTL kemarin yang ingin merencanakan suatu proyek kegiatan yang berimplementasi kepada peserta didik. Jadi tuh Kak, kemarin tuh proyeknya itu saya kasih nama proyek apa nama bergerak Kak, beraksi, bergerak, sehat, bergizi. Jadi gabungan antara aktivitas fisik dan apa namanya gizi tubuh itu luar dan dalam gitu kan, istilahnya seperti itu ya kan. Jadi aktivitas untuk menyehatkan tubuh tuh tidak hanya sekedar aktivitas fisik, bagaimana kita meningkatkan apa namanya itu kesadaran peserta didik tuh dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi gitu Kak, gitu. Nah ini sebenarnya kegiatannya udah dilaksanakan ya, cuman sekedar pembiasaan kan, pembiasaan di setiap hari Jumatnya tuh ya ada senam bersama gitu kan, makan buah, kemudian makan makanan yang makanan yang bergizi, ya kan. Nah jadi
sosialisasi yang disampaikan kemarin tuh sebenarnya bukan perkenalan sih sebenarnya. Bukan perkenalan untuk kegiatannya, melainkan sedikit banyaknya ada evaluasi gitu. Bagaimana menggerakkan peserta didik nih, wali-wali kelas tuh istilahnya biar bisa memantau, meninjau dan mengarahkan gitu kan peserta didiknya. Kalau misalnya senam ya senam gitu kan. Kemudian misalnya bawa makanan bergizi, dari rumah dikasih tahu dulu ya kan, supaya di sekolah bawa bekal gitu kan, bawa air minum. Nah, kegiatan ini udah lama di kita laksanakan. Jadi hanya sekedar evaluasi ya gitu kemarin itu sebenarnya. Tapi saya buat slide-nya kayaknya itu promosi gitu kan. Karena dalam penyampaian kemarin tuh ada masalah-masalah yang timbul, ya kan, kita sampaikan dan kita cari solusinya gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak. Nah, Kak kasih reaksi dulu. Terima kasih kepada Kak Panji, Kak Sarip. Jadi Kak Sarip tadi bagaimana sekolahnya untuk membuat makanan bergizi, senam, jadi mengembangkan kesehatan yang ada di sekolah. Nanti Kak Sarip kalau jadi nanti tahun depan nanti nggak perlu lagi anak-anak bawa makanan nanti. Kalau jadi kata Pak Prabowo nanti ada makan siang untuk anak-anak. Oh, yang jelas, semoga ya. Yang jelas, yang kenyang pun tetap gurunya. Kalau ada murid tak masuk jatah itu lah. Iya Kak, gitu ya. Ya karena kan misalnya jumlah anak berapa? Jumlah anak kita misalnya 150. Pasti kan porsinya kan akan dihitung per siswa. Jadi kalau anaknya masuk semua, ya jatah gurunya tak dapat. Karena apalagi yang bagikan wali kelas ya Kak ya. Jadi wali kelas yang ngambil. Kalau ada mungkin tak masuk, lahal lah wali kelasnya. Baiklah, ada lagi yang mau bagi pengalaman kakak-kakak. Terima kasih kepada Kak Sarip tadi udah bagi pengalaman masalah tentang RTL kemarin yang buat. Jadi setidaknya dari RTL kemarin kita dapat nilai plus. Jadi setidaknya kita di kelas di sekolah, wah ini mantap ini. Kak Tomo setelah ikut PKG setidaknya ada hal positif yang bisa Kak Tomo bagikan misalnya di sekolahnya Kak Tomo. Ya sedikit setidaknya ada manfaatnya bagi teman-teman yang ada di komunitas sekolah kita, khususnya di tempat kita mengajar. Karena kita kan diminta itu untuk bagaimana kita membuat suatu rancangan kegiatan yang bersifat berfokus kepada pendidik kemarin ya RTL-nya. Ada lagi nih atau kita lanjut ke bagaimana kita mengupload bukti karya. Jadi materi kita hari ini yang baru gabung tadi seperti Kak Depi ini kita tentang bagaimana membuat umpan balik RTL dan alur bukti karya. Setelah kita menceritakan, ada lagi nih Kak Sulistiono atau Kak Apit atau Kak Eka yang mau bagi pengalaman? Lanjut, kurang lebih sama lah dengan saya. Beda sekolah. Memang dekat, tapi kan beda program. Oke. Nah, kami gini ya. Cerita sedikit lah ya. Buat program makan sehat, karena makan sehat tuh menunggu dari Pak Prabowo ngasih makanan sehat, jadi baru bisa jalan nanti. Cerita sedikit lah ya Pak ya. Boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kemarin tuh waktu RTL, jadi saya tuh ngambil temanya tuh intinya meningkatkan kebugaran jasmani, implementasi profil pelajar Pancasila dengan kegiatan permainan tradisional. Jadi intinya tuh tujuannya meningkatkan kebugaran jasmani tapi yang terintegritas langsung dengan P5-nya kayak gitu. Jadi
sebenarnya di sekolah tuh untuk kegiatan peningkatan kebugaran itu udah ada beberapa kegiatan kayak senam, jalan santai, sama makan sehat tuh. Jadi makan cuman kan terkadang kan apa tergantung kondisi gak tuh kalau misalnya senam kalau pas kena banjir atau becek nggak bisa senam atau kayak gimana gitu kan. Jadi saya pikir untuk ngisi kegiatan biar anak-anak tuh nggak terlalu jenuh kegiatannya itu tak itu ya, makanya saya coba untuk implementasi permainan tradisional. Jadi kan dalam permainan tradisional itu kan selain menumbuhkan karakter dari para peserta didik itu, tapi juga kan juga bisa membantu meningkatkan kebugaran jasmani yang mana nantinya itu juga akan berdampak dengan kualitas pembelajaran mereka dalam pembelajarannya lah, kayak gitu. Makanya saya bilang tadi ya kurang lebih sama seperti Kak Sarip, kayak tadi itu apa yang udah ada tapi terus ditambahkan lagi. Terus dari guru-guru juga responnya bagus, cuman harus ada sosialisasi lagi ke anak-anak tentang kegiatan ini, terus sama penjelasan terkait permainan tradisional apa aja yang nantinya bakal ditampilkan gitu dalam mengisi kegiatan tersebut. Selebihnya sih responnya alhamdulillah bagus dan sangat-sangat positif. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Panji yang sudah berbagi pengalaman sedikit bagaimana kata Kak Panji tadi bahwa kesehatan itu, kebugaran peserta didik itu sangat berpengaruh kepada proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Jadi makin anak itu sehat, bugar, jadi mereka itu bisa menerima pembelajaran dengan baik, kakak sekalian. Itu programnya yang dibuat oleh Kak Panji. Bagaimana bentuknya ya Kak Panji? Bacanya kayak senam sehat, aktivitas-aktivitas yang menunjang seperti makanan sehat juga tadi. Itu suatu hal yang baik sekali yang bisa kita terapkan di sekolah kita juga. Walaupun selama ini memang sudah kita terapkan sih sebenarnya. Dalam proses pembelajaran pun kita sudah membuat anak itu menjadi sehat dan bugar. Karena kenapa? PJOK ini memang terkait dalam setiap proses pembelajaran yang ada di sekolah. Karena apapun yang terjadi di sekolah itu, anak itu menyimak pembelajaran itu kalau dia tidak bugar, tidak sehat, otomatis dia akan menghambat dalam proses penerimaan pembelajaran yang ada di sekolahnya kakak sekalian. Baiklah, cukup dua orang saja tadi dari Kak Sarip dengan Kak Panji berbagi pengalamannya. Sekarang kita ke bukti karya kakak. Jadi hari ini kita tentang alur bukti karya. Jadi kita ini nanti itu kakak-kakak semuanya itu diminta untuk membuat bukti karya. 1 minggu ini bolehlah dibuat. Nah, jadi bukti karya itu kakak-kakak sekalian nanti boleh berbentuk video atau berbentuk modul aja atau berbentuk slide juga boleh, PPT kemarin juga. Nah, jadi nggak perlu lagi kakak rekam lagi buat ngajar itu, nggak perlu. Jadi video kemarin yang menurut kakak itu, oh ini bagus nih, boleh nanti linknya tuh dikirim, link YouTube-nya itu nanti langsung masuk dia ke bukti karya secara otomatis. Bagaimana cara masuknya? Baik itu video, baik itu RPP, baik itu modul aja, baik itu PPT atau slide atau hal praktek baik, bisa nanti akan saya jelaskan ke kakak sedikit demi sedikit. Baiklah, kalau untuk di plafon PMM-nya ada namanya, ada pelatihan mandiri, komunitas, video inspirasi, dan bukti karya. Jadi kita yang pakai yang bukti karya ini. Paham nggak nih tentang bukti karya? Topik pembahasan kita ini bagaimana alur aktivitas bukti karya PKG PJOK mengunggah bukti karya di PMM. Alur aktivitasnya PKG bukti karyanya tuh apa bukti karyanya? Terus ini alur aktivitas PKG bukti karya untuk PKG PJOK diseminasi. Ini revisi bulan November, berarti sekarang nih. Memang sudah dibuat baru oleh pihak BGP kemarin. Jadi kakak-kakak ada 6 minggu kakak-kakak nanti untuk membuat
dari sekarang itu untuk membuat itu bukti karya. Jadi ini kita pembelajaran tatap maya ini udah minggu kelima. Jadi kita hari keberangkatan, pembelajaran tatap muka, refleksi, hari kepulangan, penutupan, unggah bukti karya. Maksudnya bukti karyanya kalau mau diunggah sekarang pun juga boleh kakak-kakak sekalian. Jadi kita hari ini adalah kemarin juga udah pembukaan dan orientasi materi, pembelajaran tatap maya kita berada di sini ini di level ini sekarang. Kemarin kami sudah dapatkan bagaimana proses tapi hanya hasil saja se-Indonesia kemarin untuk bagaimana alur mengunggah bukti karya yang ada di PMM untuk tugas akhir dari peserta diseminasi PKG PJOK 2024 tahap 1 kita. Mungkin ada nanti PKG PJOK tahap tahun 2025 atau apa nanti kakak akan dipilih mungkin jadi hasilnya. Kita nggak tahu program dari pemerintah, yang penting kita jalani saja dulu yang menurut pemerintah itu baik untuk pengembangan guru PJOK yang ada di Indonesia. Jadi kita berdoa saja nanti semoga kegiatan ini berkelanjutan. Kayak kemarin saya saja ngikut itu nggak tahu ada berkelanjutan. Ternyata ada kelanjutannya, suruh jadi fasilitator. Nah, siapa tahu nanti kakak-kakak peserta yang nilainya tinggi atau yang dipilih oleh BGP secara penilaian mereka layak jadi fasil, ya mungkin diambil nanti. Soal siapa-siapa saya pun juga nggak tahu nanti, karena tugas fasilitator hanya memfasilitasi kerja dari peserta diseminasi PKG PJOK. Setelah itu baru nanti dari pihak BGP nanti langsung merekod nilai, data kehadiran juga. Nah, ini kita penutup nanti minggu ke-12, boleh dibilang tuh hanya 7 hari kalau nggak salah dari sekarang. Kakak sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya. Ini jadi kakak-kakak setelah ikut PKG PJOK ini, kakak-kakak menjadi berbagi inspirasi bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu persyaratan kelulusan. Syarat tuh, kalau tidak dibuat tidak syarat. Bukti karya adalah produk orisinal, produk kakak sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau kopi, plagiat karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasar proses validasi fasilitator. Jadi kalau untuk modul ajaranya kakak buat sendiri itu boleh, bagus malahan. Tapi kalau seandainya tidak diplak, bagus video aja, video pembelajaran itu kan kakak itu nggak mungkin jiplak karena kakak sendiri yang ada di dalam video itu. Nah, jadi bisa diupload nanti. Uploadnya itu kan di YouTube. Nanti linknya aja yang dikirim ke bukti karyanya nanti. Ada caranya nanti kakak sekalian. Terus kriteria dan penentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Jangan videonya nanti buram, putus. Kayak video siapa kemarin saya lihat tuh setengah jalan tuh hilang. Gimana nontonnya nih saya bilang. Berarti video yang kemarin boleh ya Pak Wu? Boleh. Ya, kan kemarin ya, upload ke YouTube nggak? Kalau upload ke YouTube putus-putus Pak Wu. Dia kayak iya, putus-putus. Nah, gini maksudnya tuh dari pihak dari saya ke dari Pak Wu ke jaringan nih. Lampu mati. Apa? Yang lain gimana? Suara saya putus atau bagus? Aman. Lancar. Oh, berarti tempat saya lah. Ni lampu mati no. Bukan lampu matian. Kuotanya tinggal dikit kalian. Kampung orang agak mati. Modus minta pulsa. Lanjut power. Sorry. Bohong kau lampu mati, aku yang hidup.
unsur SARA nih ada nama kelas kita SARA nih. Tidak boleh SARA tidak boleh upload nih. Video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur SARA. Kalau kita tuh ini SARA Aprili. Nah, jadi SARA ini dalam arti tidak boleh ada unsur kayak kekerasan, mukul anak, kayak apa ngadu-ngadu, kamu kaya berdua nih. Nah, itu kan tidak ada dalam video itu membuat bodoh. Tidak boleh ada unsur yang SARA itu, unsur yang memancing emosi anak-anak itu tidak boleh. Terus pornografi juga tidak boleh. Misalnya anak, ayo buka baju, tidak boleh. Tapi dalam video kakak-kakak tuh aman semua lah. Ucapan kebencian, kau layak dengan dia tuh. Dalam video tuh kakak misalnya ada videonya tuh ada tentang anak tuh tiba-tiba terekam berkelahi, itu tidak boleh diupload. Ya, terus ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, misalnya ya mencium bendera luar negeri atau apa yang tidak. Ya paham lah. Kayak saya rasa pun tidak ada video kita tidak ada unsur SARA, kecuali SARA aja ada sini. Ada nggak SARA di Zoom nih? Belum kayaknya. Nah, terus ada pornografi, kebencian juga, ideologi. Terus juga video, ini kalau video ya, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik. Nah, wajib misalnya wajah dan identitas peserta didik harus nampak. Wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wakil peserta didik, wali peserta didik terkait. Nanti ada uploadnya tuh, ada nanti berkas, kakak nanti minta tangan kepala sekolah, minta cap, baru dipoto, diupload. Itu saja isi tugasnya. Setelah itu kakak ngisi ada linknya, link di PMM itu, ngisi linknya. Di LMS itu ada linknya untuk ngisi unggah tugas ini. Tapi yang kakak kumpulkan nanti itu hanya file. Jadi filenya kakak nanti print, ada selembar kertas. Nanti kertas itu apa nama judul bukti karyanya, persetujuan kepala sekolah, kayak pernyataan gitu lah. Nanti ada kakak bisa ambil di PMM-nya masing-masing. Tadi saya kirim Google dokumen, ternyata terkunci Google dokumennya. Belum bisa dibuka Google dokumennya. Nah, jadi kok nggak? Jadi kan belum bisa diakses kemarin yang kawan kirim tadi itu. Jadi sebenarnya udah ada contohnya tuh, contoh bagaimana apa yang mau kita upload nanti di. Terus juga bukti karya bukan merupakan hasil plagiasi atau plagiat karya orang lain. Mohon cantumkan kredit dan atau sumber referensi karya Anda. Cantumkan kredit dan sumber referensi. Ya sumbernya ya jelas dari PKG PJOK modul 1, modul 2 gitu. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Ini alurnya. Jadi kakak-kakak silakan nanti buka LMS, ada di semua modul, ada di bukti bawah sekali itu ada namanya unggah draft bukti karya. Ini ada nih. Baca lihat kan nih. Jadi kakak-kakak silakan buka LMS-nya masing-masing. Terus kakak-kakak nanti ada penilaian kinerja, nanti kakak-kakak silakan isi, nanti ada kayak responden untuk fasilitator, bagaimana fasilitatornya baik tidak kegiatannya, nanti ada nanti kakak-kakak nanti bisa dikerjakan nanti. Tapi sekarang belum buka, kalau nggak salah tanggal 23 November nanti baru bisa dibuka. Kayak draft bukti karyanya pun juga nanti bisa dibuka nanti. Terus juga bagian ini kakak ada namanya bukti karya, silakan kakak buka di LMS-nya, terus refleksi, kita kan ada Zoom nih, refleksi bukti karya, nanti ada Zoom sekali lagi, terus unggah bukti karya, berbagi bukti karya, unggahnya tuh unggah di draftnya nanti kakak. Terus periode pengambilannya tuh 20, ini tahap 1 kemarin, yang kemarin nih, yang jadi peserta ini. Jadi nanti ada periodenya di LMS-nya kakak-kakak nanti. Terus juga bukti karya tuh nanti kakak silakan upload yang sini nih. Unduh lembar persetujuan PKG PJOK pada tautan ini. Jadi kakak-kakak silakan klik ini nanti nih. Klik di LMS-nya nanti akan tersave, terdownload, dicetak, udah dicetak,
Ditulislah pakai tangan atau pakai tangan aja lah, atau pakai komputer juga boleh. Nanti minta tanda tangan cap dari kepala sekolah dan tanda tangan kepala sekolah. Setelah itu kakak unggah lagi. Setelah kakak minta setujuan. Jadi itu saja sih tugasnya, hanya mengcopy aja. Ini make a copy caranya nih. Langsung kita copy nanti filenya itu. Yang di nomor 2 ini. Paham belum? Kalau paham, acungkan jempol. Ini ada di LMS kakak-kakak semuanya nih. Jadi kakak-kakak sih buka LMS. Setelah kakak buka LMS-nya, jadi kakak akan lihat di LMS itu ada namanya filenya bukti karya yang di sini nih. Setelah dapat bukti karya, unggah di sini nih. Ini LMS-nya kan, ada bukti karya ini, ada beranda, peserta, kuesioner, penilaian kinerja, dan penilaian bukti karya. Jadi kakak silakan buka bukti karya, terus juga nanti setelah itu bukti karyanya itu dibuka, nanti akan ada 1, 2, 3 di sini nih. Periodenya nih. Jadi kakak silakan klik nomor 2, unggah dulu berkasnya tuh. Setelah berkas, ini contoh pemulihannya tuh kayak gini nanti. Tenang, ini bisa bisa ditaut nih. Oh, ini bisa nih. Bisa langsung diisi Nah, ini nanti nih bentuk. Nanti nih. Bisa langsung diisi gitu. Ya, langsung isi nanti. Download dulu. Jadi kakak upload di Download sini. dulu kan. Di-download dulu di itunya, diunggah bukti karyanya tuh, di-download. Nanti nama peserta PKG, PJOK dan tanda tangan di sini, terus juga mengetahui kepala sekolah. Saya menyatakan bahwa telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik. Yang di atas nama siapa? Yang di atas itu nama siapa? Nama peserta. Terus nanti di kertasnya itu ada nama judulnya. Nama peserta kan kamu, Bang. Peserta PKG PJOK. Maka nama siswa pula. Siswa itu tidak ada hubungan lagi dah. Oh gitu. Jadi ini kan hanya draft yang di bawahnya nih. Yang di atasnya nih lain lagi. Sip. Lihat Bang, share. Belum ada buka nih Bang nih. Laju kok Bang, udah buka dah. Ada itu ke adik dulu. Laptop dah balik kan dah. Sekolah tadi tu buka kita. Iya kan? Jadi setelah kakak-kakak buka itu di ini nih, di berkasnya nih. Setelah itu kakak-kakak apa kursornya hilang nih. Terus ada namanya pakai cam scanner ya, pakai cam scanner. Jadi pilih dulu, pilih apa? Praktek baik, praktik pembelajaran, atau FPP atau modul aja. Silakan kakak pilih salah satu. Kalau mau pilih tiga-tiganya, udah bagus lagi. Kalau mau pilih satu, berarti satu aja. Boleh bukti karya itu dikirim. Apa formatnya PDF tuh? Wah? Iya, maksudnya dia kan ada PDF memang. Jadi kan linknya ini bukan anak YouTube-nya. Jadi nanti ada nanti caranya. Pembelajaran atau pengembangan peserta inspirasi. Oh, maupun. Ini kategorinya. Jadi kakak pilih lihat dulu mau apa nih? Mau lah praktik pembelajarannya lah yang nyaman yang udah ada gitu buat. Ya, praktik pembelajarannya lah yang kemarin itu kan video yang diupload di YouTube. Iya. Jadi kakak silakan nanti pilih mau praktik baik atau praktik pembelajaran atau modul aja. Terus juga kalau kakak-kakak praktik baik,
Nah, nanti kalau kakak-kakak buka bukti karya, kategori praktek baik dulu ya, nanti LMS-nya akan buka kayak gini. Nah, jadi kakak-kakak unduh berkas di sini. Unduh berkasnya, linknya. Nah, apa namanya praktek baik, judulnya apa, deskripsinya apa. Nah, jadi pilih bentuknya, video, salin, tautan. Kalau PDF, kalau bukti karya ini kan ada dua, ada PDF, ada video. PDF-nya itu apa bukti karyanya, praktek baiknya. Ya, seperti kakak-kakak kemarin yang buat PPT itu jadikan PDF. Nanti PDF-nya itu boleh misalnya berbagi praktek baik. PPT RTL lah tuh ya. RTL pakai link pun tak apa pakai link lah tuh. Iya, Itu kan itu praktik baik tuh kan, praktik baik pengimbasan di rombel sekolah kan. Iya, berarti itu yang dikirim PDF-nya aja, bukan videonya. Tapi kalau ada videonya, boleh. Video praktek baiknya itu boleh kita buat, misalnya kita pengimbasan, tapi lengkap lah diedit biar menarik gitu kan. Nah, boleh dikirim. Tapi kalau nggak kuasa PDF kemarin jadikan PDF langsung diunggah di sini, boleh diunggah di berkas nanti nih. Nah, bentuknya tuh unggah berkas di sini. Nanti ada unggah berkasnya itu kan ada bentuk video. Kalau kakak-kakak klik video akan ada baca tautan video, salin tautan video. Nah, jadi ambillah video YouTube-nya tuh, linknya tuh diambil di paste di sini, yang ada di kotak kecil ini nih. Ini kotak kecil nih, yang belah kanan nih. Setelah itu kakak-kakak, ini praktek baiknya. Nah, kalau ini masih kategori praktek baik ya. Terus juga untuk kelas berapa? Nanti kan ada situ tuh, misalnya jenjangnya apa? Ada jenjangnya. Ini kan nomor 5 nih. Nah, misalnya SD, SMP, kelas berapa? Kelas 7. Nah, pilih jenjangnya diinginkan. Apabila memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan kelas atau kata kunci mata pelajaran. Pelajaran apa tuh? Pilih tema, bukti karya Anda. Temanya apa? Sanitari. Terus pilih sarana suasana, lapangan, unggah lembah persetujuan bukti karya yang telah diunduh. Nah, habis itu kakak-kakak lembah kerja kemarin itu yang kakak-kakak persetujuan tadi yang kita bahas tadi diunggah di sini. Nah, di nomor 9 nih. Langsung unggah. Nah, bentukkan PDF, diunggah. Cam scanner ya. Oh ya, cam scanner ke apa ke. Bukan tentang ada kepala sekolah. Ini kalau untuk praktek baik. Ada pertanyaannya nih tentang praktek baik nih. Mau nanya Pak Wer. Hah? Terkait mau nanya nih. Jadi kakak-kakak tidak perlu lagi buat video, buat praktek tadi tidak ada. Jadi kakak silakan. Kemarin aku udah ngupload di YouTube ya. Ya ambil link aja. Atau udahlah ada wasa YouTube pakai PPT ya, jadikan PDF. Boleh juga. PDF ya jadikan ya. Itu kan punya kakak-kakak yang bisa dilihat untuk semua orang nanti di Indonesia. Wah mantap nih, ada bukti nih Kak Sulistiono nih. Udah diunggah di PMM gitu Pak. Masa guru lain bisa kita nggak bisa? Nah, gitu Pak maksudnya. Jadi harapan dari pihak kementerian itu maunya kita itu ada hasil yang perlu kita upload nanti di PMM-nya, setidaknya ada bukti. Terkait PMM itu wajib atau tidak nanti, itu urusan nanti. Yang penting belum ada ketok palu, PMM tidak wajib. PMM dihapus, kurikulum mereka dihapus. Itu kan hanya wacana-wacana, tapi belum ada yang namanya ketok palu, itu belum ada. Menteri ini pun kemarin pun juga berpikir kalau dia mengubah suatu manajemen kayak kurikulum, ada 2 juta lebih guru yang akan belajar kembali. Soalnya DPR kemarin, ya kalau yang udah bagus silakan. Jadi nanti itu ada guru juga kebijakan-kebijakan dia itu kayaknya memang kebijakannya itu
banyak yang akan meneruskan dari pembelajaran ini. Hanya istilah-istilah aja sih yang diubah gitu. Nah, terus kalau kakak-kakak memilih kategori praktik pembelajaran, macam ini kan. Nah, ini kita kan bahas ini tadi nih. Ada praktik baik, ada praktik pembelajaran, ada RPP. Jadi ini tentang ini tentang ini RPP ya belum. Nah ini praktik pembelajaran. Jadi kakak sama pilih praktik kategorinya apa? Praktik pembelajaran. Bukti karyanya apa? Kalau video ada linknya juga keluar. Nah, contoh judulnya apa dalam video itu. Kalau tidak berkasnya aja. Kalau berkas tidak ada tautan, tidak ada link. Kalau kakak unduh berkasnya aja, tidak ada linknya, tidak ada. Soalnya berapa kapasitasnya saya juga mungkin 1 MB kali. Kalau pikirannya lebih bisa kakak kompres nanti PDF-nya. Misalnya minta di sana misalnya hanya 500 MB. Ya kakak harus kompres. Filenya itu misalnya 3 GB, aku dikompres lah. Dia bisa masuk ke dalam tautan itu. Jadi judulnya juga, skripsinya juga sama lah ini. Nah, terus juga sama. Hanya bedanya itu praktik pembelajaran. Terus berkasnya juga diunduh. Bekas persetujuan bukti karya. Bisa kakak upload di LMS-nya masing-masing. Kayaknya sama lah, sama semua. Satu orang aja. Saya belum sempat buka karena LMS kakak-kakak itu nggak bisa saya akses. Jadi yang punya akses itu hanya LMS kakak-kakak yang bisa ngupload lembar persetujuan bukti karya itu. Contohnya kayak tadi. Terus juga kategori praktik pembelajaran tadi udah. Nah, ini RPP kalau kakak mengupload modul. RPP atau modul aja. Jadi kita pilih kategorinya apa? Modul aja. Bukti karyanya apa? Langsung unggah. Nah, kalau bentuk video, tapi kayaknya nggak ada. Kalau RPP ini PDF semua. Nah, terus juga judulnya apa? Deskripsinya apa? Mempraktekkan pembelajaran bola voli secara bergantian. Nah, teknik gerak manipulatif. Nah, jadi deskripsinya kakak yang buat. Nah, tujuannya apa? Tujuan dalam pembelajaran ini siswa dapat memahami tentang bagaimana pembelajaran bola voli khususnya passing atas, passing bawah, bola itu dribble. Jadi kakak sendiri yang membuat deskripsinya dengan tujuan pembelajaran juga. Nah, terus juga terkait jenjang, misalnya SMP. Nah, jadi dia kelas berapa, SD kelas berapa. Nah, terus juga mata pelajarannya apa? Kan ada di situ. Nah, ada di situ, tulislah mata pelajarannya, PJOK, asesmennya, penilaiannya, terkait bukti karya Anda, apa itu asesmennya dalam, kan IPP kan ada asesmen, terus mode pembelajaran juga, metode mengajar juga. Nah, ini kan ada nanti itu, ada pilihan nanti. Anda memilih mode pembelajaran dan melengkapi mode pelajaran diinginkan. Jadi saat kakak memilih metode pembelajaran, akan pilih nanti ada lagi pilihan apa mau dipilih nanti. Kategori-kategorinya kayak kita kinerja lah, apa yang mau kita pilih itu nanti ada sub bawahnya. Sama nanti ada juga unggah persetujuan bukti karya nanti. Habis itu klik kumpulkan, baik itu berbentuk modul aja atau berbentuk bukti karya atau bentuk kategori praktek pembelajaran atau praktek baik, semuanya itu harus kakak-kakak praktek baik atau praktek pembelajaran atau RPP modul ajar itu harus ada persetujuan dari kepala sekolah yang lembarnya bisa kakak-kakak akses di LMS kakak yang ini tadi nih. Nah, ambilnya di sini nih, diunggah yang nomor 2 itu, paling nomor 2 bawah itu. Paham belum sampai sini nih? Terus juga setelah kakak-kakak kumpulkan mengisi data, harap diingat bahwa bukti kesukupan tidak dapat diubah kembali. Kalau sudah dikumpulkan itu tidak dapat diubah lagi, tidak apa-apa. Dilakukan evaluasi oleh fasilitator bukti karya Anda menjadi syarat. Nah, nanti itu kakak-kakak itu
Nanti kumpulkan, nanti bisa saya lihat nanti di LMS saya itu. Oh, udah bagus nih, bolehlah. Nah, mau buat ini nih misalnya. Nah, terus baru dikumpulkan ke kakak di bukti karya. Nanti ada lagi unggahnya, unggah draft bukti karya. Nah, nanti ini draft bukti karya yang ada di LMS nanti nih. Kalau tadi yang ada di PMM. Kalau yang di LMS lain lagi ini. Ini bukti karya yang ada di bukti karya yang ada di draft LMS yang kakak-kakak harus kumpulkan juga. Nah, di LMS terkait dia langsung. Dia itu gini ya, maaf ya kakak-kakak ya. Jadi saat kakak-kakak upload itu dia langsung otomatis nanti langsung ke PMM nanti. Karena kan akun kakak-kakak ini kan udah terkait dengan akun PMM. Jadi langsung nanti dia. Nah, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk karya, bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nanti ada rubrik validasi yang ada di LMS-nya. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta wajib melakukan perbaikan. Nanti saya akan lihat nih. Oh, belum sesuai nih. Oh, sesuai. Ada lah, lanjutkan. Nah, kakak udah sesuai, silakan upload. Nah, jadi langsung dia minta validasi kepada fasilitator. Jadi saya dulu validasi nih, boleh nggak nih? Boleh nggak nih? Nah, kayaknya saya ngecek lah tugas kerjaan kawan-kawan nih. Sebaiknya bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, secara otomatis langsung diterbitkan. Mohon cek berkala hasil validasi oleh fasilitator di LMS. Nah, jadi kakak bisa cek di LMS-nya udah validasi belum oleh fasilitator nih. Siapa fasilitatornya ya? Saya nanti akan mengupload validasinya. Oh, cocok nggak nih? Sesuai nggak nih? Ada unsur salah nggak nih? Salah ada nggak di grup nih di Zoom nih? Jika dalam putusan utama dari validasi ada perlu perbaikan, jadi kakak-kakak hal apa yang perlu kakak ini perbaiki, ada kolom nomor 2 itu perbaiki. Apa-apa saja nanti yang saya klik itu perlu perbaiki apa. Nah, terus unduh lagi berkasnya. Terus apabila bukti karya Anda sesuai, klik icon X berwarna merah. Klik icon X nih yang nomor 3 nih. Terus unggah berkas lagi di sini. Dimasukkan oleh fasilitator. Terus juga apabila lembar persetujuan belum sesuai, maka icon X warna merah. Tapi kalau sudah sesuai akan berubah jadi warna hijau dia. Lembar persetujuan. Tapi kayaknya saya setuju lah semua. Dan tak repot nanti. Tak bisa itunya draftnya tuh di download tuh. Kenapa? Nggak bisa. Tak tahu katanya buat salinan tuh katanya periksa lagi alamat yang di itu. Tujuh. Bambang tadi bisa dapat keluar Bambang tuh. Kalau dapat itu boleh dikirim ke grup. Unggah ulang lembar persetujuan. Jadi kalau ada lembar ulangnya, lembar persetujuan bukti karya tuh diunduh lagi, unduh ulang dengan sesuai yang telah direvisi. Maksudnya kan judulnya kan beda lagi nanti. Apabila bukti karya Anda telah lulus verifikasi dari fasilitator, maka Anda mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses validasi atau kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Ya. Dah. Apabila sudah muncul lulus, maka akan menunggu terbit statusnya. Kalau tadi kan statusnya kan perlu perbaikan. Nah, kalau ini statusnya sudah menunggu terbit. Anda perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis di platform Merdeka Mengajar. Jika Anda sudah melihat umpan balik, apabila peserta memberikan catatan khusus, nanti akan saya beri catatan khusus nih. Kalau saya mau beri catatan khusus, ini kalau sudah mau terbit nih, udah divalidasi nih. Terus juga apabila bukti karya Anda telah berhasil terbit, maka Anda dapat mengklik lihat bukti karya Anda melalui tampilan yang sudah diunggah di PMM. Lihat bukti karya. Ini kalau kita buka lewat LMS, udah terbit dah. Udah bisa dilihat oleh orang. Boleh minta komentar dari kawan-kawan yang ada di
seluruh Indonesia atau budaya yang kakak-kakak kenal. Nah, terus juga bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Nah, nanti kan ada di PMM-nya itu kan ada namanya buka menu bukti karya, pilih karya saya. Kan ada di situ tuh. Telah mengunggah bukti karya, buka kategori karya yang Anda bagikan. Buka kategorinya apa tadi tuh? Praktek baik, proses pembelajaran, modul ajar. Nah, terus juga pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Ambil pilih tuh. Terus ada link titik 3 tuh. Bagikan kontrol. Tekan kontrol tombol bagikan karya. Nah, kayak kita WA lah bagikan. Nah, terus juga untuk kebutuhan PKG PJOK gunakan opsi salin link untuk ditautkan ke LMS. Setelah itu ambil lagi kopinya itu tautkan lagi ke LMS. Kakak sekalian, linknya aja tuh, link bawah udah berbagi bukti karya itu. Nanti setelah peserta mengunggah bukti karya, peserta akan melampirkan tautan bukti karya. Bukti karyanya itu di sini di tautan. Sudah diunggah dan hanya dapat mengedit description saja. Bukti karya sebelumnya. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan telah didapatkan validasi. Nah, silakan kakak-kakak tanya jawab seputar bukti karya. Ada nggak nih yang mau bertanya nih seputar bukti karya nih? Mau tanya, Siapa tuh? Eka Kusuma Panji yang pokoknya angkat tangan. Yang tidak angkat tangan berarti tidak paham. Izin bertanya. Ini terkait dengan apa? Validasi berkas. Jadi kalau untuk kayak itu kan berarti harus ada tanda tangan dari peserta PKG dan kepala sekolah. Nah, kalau seandainya kayak saya nih, jadi apakah saya harus minta tanda tangannya ke pengawas kayak gitu atau gimana? Ya enggak perlu lah. Kak Panji langsung tanda tangan dua-duanya. Tapi di situ ditulis tadi yang PLT kepala sekolah, dicap udah. Ya memang enggak PLT. Enggak perlu. Kak Panji itu bukan nanya dia tuh. Bukan gitu. Kadang tuh mikir gini. Cuman agak aneh aja gitu kadang tuh. Kalau tanda tangan semuanya satu orang gitu. Cuman kalau kayak gitu ya oke. Makasih. Daniel lah, awakan balik sekolah. Udah ke Siapa lagi yang sekolah. ingin bertanya nih? Kalau tak bertanya nih tak paham nih kayaknya. Belum Pak Wer, belum paham. Tadi saya keluar sebentar. Ini segala bentuk berkas itu emang udah ada di situ ya, tinggal kita unduh ke. Iya. Aduh, mau ulang dari awal lagi saya nih. Nanti lah kali pas waktu Nah, gini. dibuka itu ya, LMS itu ya. Jadi untuk lembah pengesahannya itu Kak siapa tadi? Kak Hidayat nggak? Julian, Pak Wer. Kak Yulian ya? Ya. Kak Yulian buka LMS-nya. Nanti kan ada di namanya tuh ini. Ya, tadi saya cek ini ya. Dari awal lagi ya. Dikit lah. Ini ada di lembah. Kak Yulian kan buka di LMS-nya. LMS tahu nggak LMS? Ya. Sip. LMS itu singkatan dari Learn Management System. Kira teh lembaran L itu. Lanjut Pak Wer, lanjut. Iya, jadi nanti Kak Yulian buka di bukti karya, nanti ada namanya ada filenya itu, klik di sini, unggah draft bukti karya atau umpan balik. Nanti akan dapat begini bukti karyanya. Di nomor 2 itu ada namanya unduh lembah pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Diupload, download nanti di print atau diketik dulu ke komputer, jadikan PDF Word. Nah, setelah itu minta di print, minta tanda tangan asli dengan cap. Iya. Habis itu nanti akan begini bentuknya nih, ada tangan kepala sekolah, ada tangan peserta. Terus Kak Yulian tuh mau unduh apa? Mau praktek baik video, praktek pembelajaran atau EPP. Caranya ada di sini nih. Nanti tinggal
Nggak usah videonya, tinggal link ya, link misalnya kayak YouTube. Tapi YouTube ya nggak boleh pakai Drive ya, karena Drive itu Oh, YouTube ya tapi ya. YouTube nggak bisa. Kalau Drive nggak bisa diakses, karena ini akan diakses oleh seluruh Indonesia nanti. Siapa tahu nanti gara-gara ini subscribe-nya dari 3 orang bisa jadi 3 juta orang. Wah. Karena pembelajarannya itu menarik. Nah, langsung dapat diamond button dah langsung. Iya, banyak hal-hal yang menurut kita itu di luar nalar, oleh karena dia mengunggah video yang viral, tiba-tiba subscribe-nya jadi ribuan, jutaan. Nah, itu hal itu yang perlu kakak manfaatkan itu. Siapa dalam proses pembelajaran itu menarik. Video itu bisa kita bagikan se-Indonesia. Dengan adanya setidaknya guru-guru yang ada di Indonesia ini, kita bisa melihat bukti karya. Jadi kita kan kalau lihat bukti karya itu kan biasa kan ada video-video guru itu seluruh Indonesia itu. Ya kalau kita jarang dilihat ya kita paling bawah. Tapi kalau sering dilihat itu skornya paling atas. Nah, bisa kita scroll, kita ketik namanya. Nanti kita bagikan lah link itu lewat WA, lewat Facebook. Tolonglah kakak-kakak subscribe dan nonton ini bukti karya TPMM. Yang terutama untuk sekolahnya, terus gugus, untuk kecamatan, terus untuk kabupaten, untuk se-Indonesia, seprovinsi, se-Indonesia. Ayo nonton ini bukti karya saya, FPP, modul ajar, apa. Sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Tunggu loh. Nah. Bibi. Ada L, tunggu loh. Ada anak saya ini ada tuh. Jadi kakak-kakak gimana? Ada pertanyaan lagi nggak nih? Ya, ini kakak, masih ada pertanyaannya nih. Yang habis di-download tadi itu diunggah di situ kali Pak Wah ya? Yang bukti dari ada tangan kepala sekolah tadi itu. Ada nanti unggahnya. Nanti di LMS-nya itu ada namanya unggah tadi di sini nih kalau nggak salah nih. Nah, ini unggah bekas nih. Ini kalau nggak salah ini modul aja. Kalau seandainya yang tadi praktek baik, nah ini unggah dulu. Ini unggahan ya, unggah linknya. Apa yang mau diunggah nih bukti karyanya, misalnya PPT-nya mau diunggah. Kalau PPT-nya bisa, langsung saja. Kalau nggak bisa, PPT-nya harus jadikan PDF dulu. Nah, setelah itu nanti ada lembah persetujuan bukti karya. Boleh nanti di nomor 9 nanti Kak Yulian. Bukan nomor 2. Persetujuan dari dia. Iya, yang sudah kita download di Sip nomor 9 ya. Nanti link video ini nanti saya kirim nanti video kita diskusi ini. Karena nanti kan saya tautkan di YouTube. Nah, ini cara bagikannya nanti tadi itu Pak Ilian sudah baca lihat kan? Terus langkah upload video dengan tautan. Lakukan langkah berikut dengan dapat menautkan video YouTube. Pastikan video yang diunggah sesuai dengan akun YouTube Anda. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Maksudnya itu diunggahnya itu publik. Jangan kalau pribadi tidak bisa nonton. Maksudnya itu dibagikan itu secara publik. Klik bagikan share pada bagian bawah video. Klik salin link, copy dan menyajikan video tautan milik Anda. Ini pahamlah. Kendala video di-setel untuk pribadi. Nah, ini kendalanya. Harusnya publik kan, disetel di publik. Di YouTube-nya tuh. YouTube-nya tuh. Di-share ke publik. Kayak kemarin kan videonya Kak Tomo itu kan Publik. Ya? Nah, jadi bisa saya tonton. Tapi kalau pribadi, saya tidak bisa nonton, harus persetujuan dulu. Harus minta persetujuan dulu. Tadi saya udah buka bukti karya, adalah gambarannya. Tinggal itu ya, isi. Yang penting itu kan draft persetujuan sama video kita ya, habis itu udah kumpulkan. Cuman untuk ini penilaian kinerja ini Fasil belum bisa tuh. Ya belum bisa lah, karena tanggalnya belum masuk. Tanggal berapa dia tuh mulainya? Itu Sabar nanti.
sudah selesai itu Kak Tomo, nanti Kak Tomo akan dapat tautan untuk nanti dulu Kak Tomo selesai dulu bukti karya dulu. Nanti Kak Tomo bisa bukti karya. menilai hasilnya. Oh ini Iya. bagus. Bukan sekarang belum, karena kita ini kakak silakan share ini tugas terakhir nih. Tugas terakhirnya bukti karya. Udah, nanti tugas lain lagi. Terus video. Misalnya kan ada bukti karya itu dibagikan. Kendala video setel untuk pribadi. Ini kendalanya. Video untuk pribadi pada channel YouTube Anda. Ini kendalanya. Itu di LMS kan? Yang di PMM upload lagi? Enggak, dia langsung otomatis nanti dari LMS langsung ke Sinkron ya, Pak. Oh, masuk ke sinkronnya. Aman. Nah, kunjungi misalnya YouTube-nya lalu pilih komen. Kan ada klik private, public. Nah, pilih public atau publish. Nih nomor 3 nih, paham lah. Yang biasa buka YouTube tahu lah. Publish. Waktu kita sekarang saya tanya nih, kira-kira waktu ngajar kemarin uploadnya ke Drive yang pertama kemarin yang kita sebelum kita tetap muka itu kan ada suruh buat video pembelajaran itu kan suruh unggah ke YouTube. Udah diunggah belum? Udah, Pak, yang unggah di YouTube tuh. Terus yang kedua ada nggak diunggah lagi? Yang kedua tuh Pakai Drive ya? Enggak, pakai Drive. Yang kedua tuh unggah di YouTube. Nah, sekarang menurut Kak Yulian itu mau dimasukkan ke PMM enggak? Kalau enggak mau, ya pasti modul ajar aja. Nanti unggah lagi ya. Silakan. Unggah lagi ke YouTube kan? Unggah lagi ya ke YouTube kan? Ya kan ada 3 tadi. Ada 3 praktek baik, praktek pembelajaran sama modul ajar atau RPP yang mau diupload di bukti karya. Jadi nggak mesti kakak-kakak upload video. Iya. Saya mau ngupload modul ajar aja. Ya enggak apa-apa, modul ajar aja. Modul ajar ya lah, simple. Nah. Yang mau modul ajar tak usah ngomong. Gak usah nanti ngajar. Nanti ada modul ajar semua. Praktik pembelajaran dah. Video praktik pembelajaran lah. Karena kita udah ada dah. Tergantung masing-masing lah. Video pun maksudnya gini. Video yang udah ada, yang udah kakak-kakak buat itu aja diupload. Saya mau ngupload tentang praktek baik tentang pembelajaran. Saya mau ngupload misalnya kayak kemarin PPT Kak Sarip itu kan bagus tuh misalnya kan. Mau jadikan PDF langsung diunggah itu boleh juga tuh. Jadi enggak perlu video PPT. Dia kan ada jenisnya. Kalau video, kalau Kak Sarip, kalau Kak Yulian klik video, berarti akan ada link tautan di sini. Tapi kalau dia tuh ada 3 pilihan, Yul. Terserah kau mau milih apa, mau pilih praktek pembelajaran, mau pilih yang apa tuh buat modul ada, yang satu lagi tuh apa tuh tadi RTL kayak RTL tuh ya, bukti karya baik, praktik baik. Praktik baik. Ini kan praktik pembelajaran nih. Nih Kak Yulian kan praktik baik. Saat Kak Yulian klik di sini nomor 2, bukti karyanya praktik pembelajaran, Pak. Kan ada 2, ada PDF, ada video. Waktu Kak Yulian klik PDF, itu akan ada unggah PDF-nya. Tapi waktu Kak Yulian klik video, minta salinan tautan YouTube-nya. Gitu, link Pak. YouTube. Link YouTube. Ada pilihan no. Kau buka lo biar kau paham. Udahlah, saya praktik baik ini yang PPT saya kemarin yang di waktu saya ada foto kita yang PKG itu boleh. Tapi bentuk PDF. Jadi videonya tak perlu. Bang Sarip. Nanti Kak Yulian unggah isi semuanya ini, kelas berapa, jenjangnya, terus juga di nomor 9 Kak Yulian unduh berkas lembar bukti karya tadi yang udah Kak Bambang foto tadi ada dibagikan berbentuk PDF. Jangan salah di situ pilihan jenjang tuh macam-macam Dia ada yang kelas 4 PJOK K2013 sama kurikulum Merdeka, ada pilihannya. Nah, kita pakai yang mana? Itu kalau seandainya kita misalnya modul aja. Enggak, ada yang di itu. Kita
kategori praktik pembelajaran. baik sama praktik pembelajaran. Itu mau pakai yang kurikulum 2013 atau yang kurikulum ada pilihannya semua dia. Ada pilihannya semua. Tinggal kita menyesuaikan Jadi ya. kita pilih lah. Misalnya gini, misalnya kalau RPP kan masih K13. Ya, kalau modul aja udah Merdeka. Kalau videonya menurut kakak-kakak udah praktik baiknya itu masuk ke kurikulum Merdeka, ya klik kurikulum Merdeka. Nggak usah K13 lagi. Tapi kalau masih jadul, masih pengen tentang tema, kalau K13 itu kan menyangkut masalah tematik. Jadi misalnya pembelajarannya itu tentang tematik yang kakak-kakak boleh praktik baiknya kepada peserta, baik itu video, ya klik K13. Tapi saya rasa kemungkinan besar kakak-kakak pasti mengklik kurikulum Merdeka lah. Kayaknya kan praktik baik itu kan proses pembelajarannya itu kan udah menyangkut tentang proses pembelajaran yang baik, yang efektif. Jadi otomatis udah langsung ke PMM-nya. Nah, terus juga nanti tautannya juga tuh nanti tuh ada ini salin, nanti kakak waktu mentautkannya itu harus masukkan ada namanya link. Kalau nggak salah itu kemarin tuh di mana ya, di hashtag ke link lo, hashtagnya itu di nanti saya akan nanakan. Nah, ini video dulu, ini video. Nah, terus juga ini tentang yang tadi yang dipublishkan. Nah, ini akan di laman Buktikarya. Kendala penyidik YouTube dapat menjadi karena terdapat masalah hak cipta, copyright video di channel YouTube. Masalah ini masih bisa menjadi milik video menggunakan latar musik. Misalnya videonya dengan musik lain. YouTube ini kan sedang nggak banyak yang hak cipta tuh. Saya kemarin kena hak cipta lagu Dragon Force saya. Kalau videonya musiknya yang tidak hak ciptanya tuh nggak kita tapi kalau kita nggak perlu pakai video, kita langsung ngomong aja sih nggak apa-apa. Ini paham lah yang biasa ngupload YouTube, paham lah nih. Biasa Tomo. Nah, ini nanti di YouTube-nya kan ada di situ tuh ada salinan. Nah, jadi copy aja linknya tuh. Copy. Jadi lanjut pernyataan sesuai dengan modul. Nah, jadi kakak bisa informasi tentang bukti karya itu bisa kakak upload di sini nih. Mau tanya Pak Wo? Berarti nanti kalau buka LMS paham, Mbak? Iya. Sambil nanya-nanya kan? Ya sila yang mau tanya. Ini kan lembar pernyataan peserta PKG itu kan tadi ada saya kirim di grup tuh. Terus di situ kan isinya sana tuh ada nama peserta sama instansi peserta. Nah, terus ada juga nama sekolah. Instansi ini apakah menggunakan nama sekolah kita atau dinas pendidikan? Ya dinas instansi itu sekolah kita ya. Sekolah itu kan namanya misalnya SD berapa. Instansi itu biasanya sih kalau dulu tuh punya saya dulu lah contohnya. Soalnya di situ tuh ada instansi peserta dan juga nama sekolah. Baru nanti ada nama kelompok peserta didik. Sama kan ya Bang Panji, sama kan ya. Sama kan enggak Pak? Sama kan ya itu. Gak usah bikin repot. Siap, terima kasih. Iya. Kenapa cursor saya hilang nih? Aduh, Mana? Hilang kursornya itu, kita lupa linknya itu. Nah, terus kakak siapa lagi nih yang ingin bertanya nih? Kalau untuk modul ajar simpannya di drive ya Kewa? Modul ajar, ya langsung di-upload kalau nggak salah tuh. Langsung di-upload? Enggak pakai link Google Drive itu enggak? Enggak. Oh, modul ajar anu nih. Langsung PDF aja, langsung PDF. Modul ajar waktu tuh Ukin kemarin. Ya kau buat seandainya seorang enggak, biasa ada link yang di tuh. Kalau YouTube nih payah, YouTube saya tuh tak bisa di-upload video panjang-panjang. Oh, modul ajar gitu kan cantik tuh bentuk tuh. Oh, boleh gak tuh?
bukan tak mau upload YouTube video, cuman kemarin tuh coba tuh di upload ke YouTube tak bisa terus. Akun YouTube Tomo dah akun coba YouTube tanya. tuh tak bisa download video panjang-panjang. Dia harus sebelumnya videonya udah harus sering upload video dia tuh. Nanti baru dapat verifikasi. Kan nega bau gak ini kita upload video. Apalagi nih yang ingin bertanya nih. Karena tugas ya, enggak? Terus juga kemarin yang tugas-tugas yang belum tuh tolonglah dicepatkan, kayak kemarin tugas-tugas ada yang saya WA itu yang belum mengerjakan itu, maksudnya ini tugas kelompok. Suami ada nggak sini nih suami nih? Tak ada. Tak ada kan Suami. Suami ini kerja kelompoknya kemarin belum diuploadnya tuh. Sarah ada masuk dah Sarah. Modul 3. Sarah, mana Sarah nih? Ada dia tu tapok dia apa? Tak ada pula saya tapuk bang habis senang tengok Jadi cili. Sarah, kau tak paham belum Sarah? Ya. Enggak, yang abang yang saya jelaskan ini paham tak kau? Bau gak masuk tak paham. Bau masuk wah sungguh mati. Kau chat pribadi ya sama Pak Wer. Sama pisang salah ya gitu permintaan dengan dia dah. Pandai ya chat abang nanti Bang, siap bang. Abang, payah gak? Ayah gak ada abang nih, susah. Apalah kita nih kata Tomo. Apalah kita. Berat, hujan-hujan nih berat kalau dari bagi labang. Nah, Hujan, aku jangan salah kau. aku rumbai celana untuk anak aku tugas. Mana ada hujan? Naiklah kakak. Kalau nggak salah ini tapi 2 JP ya. 1 tadi kan Lanjut tak apa-apa. Ini dulu lah kita siapa nih yang kira-kira masih bingung nih? Nah. Ya kan coaster saya ini hilang. Gimana balikkan coaster dia? Maksudnya coasternya itu hilang. Tanda-tanda coasternya tuh. Kamu tuh kenapa Bang Anu tuh siapa? Bang Januar mana dia ni? Minta tolong kat dia dengan Pak Wer macam mana tu? Mana tahu saya. Ada dia ni. Senyap dia. Ya bang Januar ada dia tu betapa. Bang Apit mana Bang Apit ya? Bang Apit lagi hujan tak ada suara kata dia. Emang kemarin video kau belum masuk nih YouTube? Siapa? Mo? Bambang. Bambang belum. Tak tahu cara. Tak, video Di kau drive tu. dia. Enggak di drive langsung ya tuh video tu. Cuma lama dia. Lama kalau dia masuk YouTube tu, kan? Tapi kok udah nyaman. Lama. Mana pulsa belum masuk lagi nak beli kuota. Oh kau lah kau pakai wifi lah kau. Kalau lampu Tak mati ada. mana lampu mati. Pimoy. Bohong kau. Beli paket ni. Telkomsel Indosat ni nak bisa ni apa ya? Tak ada datang-datang pulsa. Kalau pakai kartu Tri kemarin cepat dia masuk tapi baru pertama. Tak, kalau seandainya dia meminta ganti, masukkan kartu XL ni. Tapi tak bisa pula kali. Jadi tu pakai pulsa belum dikirim. Setiap laptop itu berbeda-beda ada di F7 atau di F9. Pokoknya kalian tekan yang logonya seperti ini ya teman-teman. Habis itu kalian klik seperti ini. Nanti otomatis pulsanya itu akan muncul. Kalian bisa lihat. Halo kakak semuanya masih nggak? Kedua adalah pastiin. Masih. Kalian di sini tinggal klik aja. Lebat, hujan lebat nah. Gimana? Asal ke? Ya.
Oh, Bang Apit. Assalamualaikum. Oh, baru banget. Alah, malah kau timbul lah. Tak Pak Wer tak kursor hilang, Bang. Cuba kak. Apa cerita Rek ni? Halo. Kursor hilang dah. Cuba kak tolong. Orang ganteng pun. Kenapa lah nih? Kenapa nih? Kalau kursornya tuh nggak bisa diklik, jadi hilang di tanda-tanda panah kecil tuh. Tanda Nggak ada panah nampak. kursor. Kursor di layar tu Bang, kali. Kursor hilang. Oh. Restart lo. Restart nanti mati keluar dia dari grup nih kayaknya. Oh, keluar enggak. Hilang semua. Oh. Tekan Windows tak bisa weh, Windows. Ada. Atas itu tekan F6 tapi tak bisa nih. Enggak bisa. Tapuk Mau panah restart tu. dulu. Betapa dia panah kursor tu. Di. Apa korek? Coba Dah bisa dah. FN. Dah bisa dah. Tekan Windows tadi. Balik lagi dia. Cuman dia keluar dulu nih. Hilang nggak ini? Kosong Hilang dah anu. Presentasi hilang. Masuk dah tu. Waduh, keluar pula dia. Sarah, tugas sudah kirim semua belum Sarah? Ingat videonya tidak boleh memuat unsur sara. Berarti Sarah nggak boleh upload video. Video aku nggak ada dalam saranya. Saranya nggak ada di dalam. Itu apa? Coba jelas. Nah, jadi yang tadi baru gabung, silakan kakak-kakak sedikit saya mengulang kembali. Jadi secara singkat ya, tolong didengar. Yang lainnya tolong matikan mic-nya dulu. Mic-nya dimatikan dulu, jadi yang nggak anu tuh bisa dengar. Nah, jadi kakak-kakak, jadi kita nanti itu alur bukti karyanya itu ada sekitar 6 hari nanti mengerjakan. Jadi bukti karyanya itu kakak-kakak silakan buat video atau praktek pembelajaran. Ini alurnya. Nah, jadi ini buka di LMS dulu. Setelah di LMS nanti ada namanya bukti karya. Di lembar kedua nanti kakak bisa upload unduh lembar persetujuan peserta PKG. Jadi kakak unduh, nanti kakak upload lagi di lembarnya di persetujuan itu. Terus nanti minta cap kepala sekolah, terus isi linknya juga, nama-namanya, judulnya. Jadi dalam kegiatan itu, ini berbentuk itunya ya, berbentuk lembarnya pernyataan oleh kepala sekolah, nanti ada terangan kepala sekolah, ada terangan peserta nanti. Jadi hanya diupload tuh hanya ini aja sih sebenarnya. Kalau yang lain tuh hanya link. Nah, terus ada 3. Kalau mau pilih praktik baik juga boleh, pilih praktik pembelajaran, pilih RPP. Jadi saat kakak-kakak memilih praktik baiknya itu apa? Kan LMS-nya tuh ada. Di LMS itu ada namanya bukti karya di sini nih. Jadi kakak-kakak nggak perlu buka PMM, jadi langsung di LMS saja, nanti langsung otomatis nanti langsung. Nanti kalau tinggal buka misalnya praktik baik, unggulnya PDF ya, berkasnya PDF-nya kakak upload. Yang kemarin aja, misalnya apa? Yang kemarin kan PPT yang kemarin yang Sarah atau Kak Yanuar atau Kak Yulian kan ada memberi materi kepada guru. Jadi dibuat PDF, dikompres atau dikecilkan sesuai dengan kapasitas yang ada. Tapi kalau saatnya Kak mengklik video, kan ada salinan YouTube-nya tuh, itu boleh diklik di salinan YouTube-nya tuh, linknya tuh boleh dikirim lewat yang video kakak pilih. Kan ada kakak pilih PDF video. Nah, terus judulnya, kalau nggak salah itu yang memuat hashtag itu, kalau nggak salah itu kemarin kan saya kirim tadi malam apa tuh? Nah ini, judulnya tuh
judulnya itu harus misalnya apa? Harus ada misalnya contoh bukti karya, ada hashtag PKG PJOK 2024, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Nah, itu aja hashtag. Jadi harus ada hashtagnya itu harus masukkan dalam bentuk judulnya itu ya. Paham nggak nih semuanya nih? Oke. Berarti yang di pas judul ya tuh kan? Judul. Judul ya Judulnya kan? contoh bukti karya. Contohnya apa bukti karyanya? Nah, pembelajaran. Hashtag PKG PJOK 2024, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Ada saya kirim di grup kemarin. Oh, kemarin ke tadi. Tadi. Nah, terus setelah di judulnya, deskripsinya pandai-pandai lah kakak buat apa deskripsinya. Nah, terus juga jenjangnya apa? SD, SMP, SMA ada kelasnya, kurikulum merdeka atau K13 tiga kakak pilih. Nah, terus juga temanya apa? Langsung kakak klik aja di bawahnya tuh temanya apa? Sarana dan prasarananya tinggal klik. Nah, terus unggah berkas. Unggah berkas itu adalah berkas yang kakak upload tadi udah di tangan kepala sekolah, dicek, diunggah di sini. Nah. Sama kayak itu kategorinya praktek baik, praktek pembelajaran atau modul aja. Kalau modul aja tidak ada video, langsung klik FTP, langsung PDF-nya kakak upload. Setelah uploadnya PDF modul aja, langsung praktek baik. Modul aja tuh banyak deskripsinya, model pembelajarannya, metode penilaian. Jadi terserah, kakak kan nggak perlu buat lagi, nggak perlu buat modul aja, nggak perlu buat video. Nah, video yang udah ada saja itu kakak upload. PDF kakak ada saja tuh ya kemarin yang udah kita pelajari yang di praktek baiknya atau praktek pembelajarannya boleh kakak upload di PMM. Jadi terserah. Kalau videonya yang udah upload di YouTube ya video itu boleh. Terus juga sama unggah bukti karyanya. Nanti kakak silakan kumpulkan di LMS. Kalau ada perbaikan nanti ada linknya perlu disetujui. Kalau seandainya perlu perbaikan nanti ada di unggah bukti karyanya itu ada warna kuning. Perlu perbaikan. Jadi kakak harus perbaikan lagi. Nanti saya kasih komentar nanti. Kalau seandainya ada tanda merah juga. Tapi kalau seandainya sudah baik akan ada menunggu terbit. Nanti saya validasi dari fasilitator itu akan memvalidasi bukti karya kakak-kakak sesuai dengan proses yang untuk diterbitkan TPMM. Kalau saya bilang, oh ini sudah sesuai ini, ya, bolehlah diupload nanti di LMS. Nanti tinggal menunggu terbit nih. Terus juga lihat bukti karyanya di PMM nanti. Jadi boleh dibagikan bukti karyanya nanti. Caranya kayak gini. Kan slide ini kan sudah saya kirimkan kemarin. Tanya jawab tadi udah. Terus juga dalam videonya itu kalau nggak salah itu tidak boleh berbentuk unsur sara, Isna ini sama Yulia tidak boleh tiga tuh. Apa bang? Nah ini isi video yang ini, isi video yang centang tuh. Video, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara. Nah, sara kan namamu ada. Pornografi, ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kalau pornografi itu misalnya ada anak joget-joget kayak eksotis gitu nggak boleh. Kebencian misalnya anak-anak kita habis ini kelahi ya, tinju ya dia nggak boleh juga dalam waktu video itu. Nah, baik itu baik pun dokumen PDF-nya itu. Nah, terus juga ideologi kebencian, misalnya nggak boleh benci pada Pancasila gitu nggak boleh. Sara juga nggak boleh unsur sara. Kalau sara ini boleh lah. Kalau sara yang Isna ini boleh. Paham nggak nih Sara? Paham. Nah, ini kriteria dalam penambahan bukti karya. Jadi Sara ada PMM nggak? Ada PMM enggak? Ada. Oh ada. Nanti kan ada bukti karya itu. Bukti karya itu boleh diupload berbentuk video. Nah, jadi saran nanti atau yang lainnya buka LMS-nya nanti ada modul, ada beranda, ada peserta, ada penilaian, ada namanya bukti karya. Nah, jadi bukti karya itulah nanti dibuka. Nanti akan dibuka
akan keluar kayak gini. Diupload itu yang berkas persetujuan serta PKG dari kepala sekolah atau apa. Kalau nggak tahu nanti kita saling tanya di grup nanti. Ini udah ada 2 jam, udah 90 menit belum kita nih? Udah ya? Karena 2 JP hari ini, udah selesai dah. Jadi kakak-kakak yang mau bertanya silakan. Nih, kalau masih bingung silakan tanya. Takutnya gini, takutnya nanti dikerjakan tapi nggak tahu gitu, susah. Kayak kawan saya tuh bingung dia. Ngupload tugas kelompok ya dia bingung, nggak tahu di mana. Di mana lo masuk lo? Pak Wul, bagus kita ke Pontianak ya ngejalannya sama-sama yuk. Sarah bingung nggak? Gini, maksudnya gini Sarah, apa? Dari pihak BGP itu minta itu itu akan menarik nilai. Kalau udah kalau sudah mengerjakan itu kan udah dinilai. Kalau dari nilai itu langsung nanti bisa dia anaknya. Pak Wul, balikkan ke slide yang mundur lagi Pak Wul. Yang mana? Nih, yang unggah apa? Pak Wul, yang ada nak upload bukti karya tuh mana Pak Wul lagi Pak Wul. Oh, bukti karya. Ini APP ini. Pak Wul. Ini kategori bukti karya. Pak Wul lagi. Oke. Nih. Belum. Mundur lagi Pak Wul, mundur. Jauh masih. Nah, ini bukti karya nih terapnya kumpulkan nih. Unggah berkas bukti karya. Nanti setelah semuanya dibekas kan ada dikumpulkan. Ini kah? Ada Pak Wul yang awal-awal. Yang di LMS awal aku. Nih. Oh, LMS awal. Nih. Nih. Oh, bukti karya ya. Yang ada kolom biru tuh. Kolom yang hijau itu kita nanti ada refleksi zoom. Semua modul kok ketik sebelah kiri. Di sebelah kiri. Nah, ini kan di atas ini yang nomor 3 ini, RTL ini kita sekarang nih. RTL. Kita sedang ini kan. Nah. Jadi kita ini hanya ada 1 kali zoom lagi, itu pun hanya 1 JP ya. Habis itu udah enggak ada zoom lagi dah. Kalaupun mau zoom, nanti Kak Apit yang mimpin. Tuh lagi deh tuh. Ngapit tuh. Nah. Silakan buka di LMS-nya. Nanti ada umpan balik penyelenggara, dibuka lah isi-isi ini apa-apa. Itu tak ada lagi. Inilah boleh dibilang ini kita ini udah kita ini boleh dibilang tuh kapalnya tuh udah merapat ke pelabuhan. Kita bentar lagi turun ke pelabuhan dah selesai. Kalau kemarin kita berlayar selama 3 bulan, 2 bulan lebih lah. Jadi ini kita udah sampai di dermaga dah ini. Jadi kakak-kakak silakan tunjukkan tiket kakak-kakak. Kakak buktinya bahwa kakak udah naik kapal nih. Nah, buktinya apa tuh? Ya buktinya ya bukti karya ini. Kakak-kakak upload di PMM. Jadi kakak-kakak nggak perlu lagi. Wah, beli lagi tiketnya nggak perlu. Buat lagi tiketnya. Tiket yang udah ada saja, yang udah kakak-kakak dapat waktu kegiatan ini. Jadi tidak ada diberatkan dalam ini. Nggak ada dalam istilah, Allah buat lagi ini video nih, buat lagi ini EPP nih. Nggak perlu, mau belajar kemarin kan. Kalau menurut kakak-kakak udah bagus, itu saja. Paham nggak? Paham. Kalau misalnya gini, Kak Yulian ini pengen ngupload video ngajar. Ya. Tapi belum diupload di YouTube, ya upload dulu lah di YouTube. Iya. Belum upload dulu YouTube tapi upload kan. Kalau dapat itu gini. Nah, kan ada tadi penjelasannya harus yang namanya publish dulu YouTube Anda itu pasti melalui akun YouTube. Di-share itu dibagikan. Nah, terus uploadnya itu jangan sampai privacy, tapi public. Takutnya kalau privacy itu nggak bisa dilihat. Nah, ini harus public. Kalau link YouTube-nya. Jadi nanti begitu kita ngupload link YouTube-nya di bukti karya itu, begitu dari misalnya dari Papua atau dari Aceh buka, nggak bisa dibuka video.
Nah, tapi kalau videonya publik bisa dibuka semuanya. Siapa tahu nanti gara-gara ini Sarah subscribe-nya 2 orang, tiba-tiba jadi 20 juta orang nanti. Waduh. Waduh. Langsung dapat Tambah diamond button atau plakat dari YouTube tuh. Cuma joget buka baju, langsung banyak subscribe nah. Kalau joget biasa, paling di scroll ya dilewat-lewat. Tapi dapat notifikasi dari YouTube tidak boleh karena YouTube itu akan memvalidasi dulu kendalanya, memvalidasi dulu hak ciptanya, tidak boleh. Misalnya dalam videonya itu ada musiknya itu bukan ada hak cipta orang lain, tidak boleh. Kita harus buat sendiri musiknya. Jujur saja ya, kawan saya itu Batu Ampar itu ada dia punya link YouTube, dia buat sendiri, bayar, dia beli musik itu minta buatkan orang. Namanya DJ Dani. Kalau kakak bisa pernah lihat channelnya DJ Dani itu, pasti kakak lihat, oh subscribe-nya 1 juta lebih dah sekarang. Tapi sekarang lagi vakum karena malas deh. Karena orang ini sudah banyak malas nonton YouTube karena bangsa pasarnya itu udah berubah, jadi anak-anak dewasa dah. Jadi mereka itu suka nonton TikTok malahan, scroll daripada nonton YouTube itu yang lama, yang misalnya durasinya 15 menit. Nah, itu orang malas dah nontonnya. Kebanyakan orang nonton itu TikTok. Sekarang banyak TikTok, Pak. Wah. Iya. Saya ya nonton snack video ya, banyak drama-drama Korea. Iya. Jadi YouTube itu peminatnya itu sudah kurang. Kecuali YouTube yang ya boleh dibilang itu kayak punya bangsa pasar, nilai jualnya yang lebih. Kita udah punya nilai jual. Tapi kalau seandainya upload pun waktu Kak Yulian ngajar boleh upload ke TikTok buat yang semenarik mungkin. Jadi ini nanti akan banyak suka nanti. Besok upload lagi. Enggak apa-apa, kita berbagi praktik baik. Bukan dalam arti kita berbagi praktik yang tidak baik. Kayak Sarah kemarin kan main poli, tunjuk cara nyemes, cara apa itu ya dianutkan di YouTube. Jadi kakak ada banyak lagi nih atau kita tutup nih. Ini tempat saya ini kebetulan sudah azan nih. Mau azan. Oke kakak-kakak, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita doa dulu. Habis itu kita sesi foto bersama. Kita ini dulu nih. Pak Wah, berarti unggah tuh di Bukti Karya kan, bukan di semua modul kan? Ya, Bukti Karya. Sip. Oke. Di semua modul tuh yang itu enggak ada, itu nanti ya tuh yang apa tuh refleksi apa gitu tuh, ada ngisi itu tuh. Timbal balik penyelenggara. Putus waktu Moy. Mamput kau, sinyal aku tak bagus. Aku hujan. Mamput kau, empat aku belum hujan. Nah, udah selesai semuanya. Jadi kakak-kakak, kita ini minta 1 orang lah untuk mimpin doanya nanti nih terakhir. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung kita tutup saja nih. Ini udah selesai dah nih. Ini linknya nih, link Bukti Karyanya nih. Jadi saya coba buka di jadi kakak bisa buka Bukti Karyanya tuh. Tentang Bukti Karyanya tuh bisa di Kukul Merdeka tuh. Nah, jadi kakak-kakak silakan. Tadi udah Yulian tadi yang Kak Sarip tadi yang mimpin doa tadi penutup. Sekarang siapa lagi yang bersedia untuk mimpin doa nih? Kak Tomo. Lama helm tadi ya. Foto dulu, tunggu foto bersama habis nih. Tak boleh pakai helm tadi Tomo. Kak Sarip itu pembuka Kak, penutup. Lanjut Pak Sarip. Mau. Sarah udah pakai helm nanya marah kan? Buka lo helm tuh. Masa foto pakai helm? Mana boleh macam tuh. Belum gak selesai dan nak pergi. Cedoa. Cepat. Sarah yang mimpin doa.
Lanjut, Ya, lanjut, yang lanjut, ini, lanjut. Kak Yanua boleh, Kak Yanua, Kak Eka Panji. Bang Yanuar ya mimpin doa. Kau Sarah tuh, dia nak sabar nak balik tu. Buka lo helm Sarah. Buka dulu Sarah. Sarah. Pimpin doa lo dia. Biar cepat. Ada sikit. Kak Sulistiono paham nggak? Oh, sip. Jemput anak kali dia. Bambang gimana bang? Paham tak bang? Gampang bawa nanti ke warung kopi dengan Bang Yanuara ngirim kan bayar. Paham lah, paham lah. Hari Jumat saya ke Pontianak, hari Sabtu saya Pontianak. Bang, Sarah ikut ya. Habis dah batas waktu ngirim. Apa dia Sarah? Ikut ke warung kopi ngejar kan. Doa dulu. Sarah nak ngerti soalnya. Yanua, silakan Kak Yanua doa dulu. Ya, Christian, jadi bila sudah sampai di penghujung kita ini untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Rasil. Ya, terima kasih kepada Kak Yanua. Terima kasih kakak-kakak semua sudah berkumpul untuk pemahaman tentang ATL ini. Jadi kakak-kakak yang saya atas nama fasilitator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam hari ini kita atau hal yang membuat kakak tersinggung atau kurang berkenan. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai kita akhiri kita dulu di kameranya nih. Kak Yulian mana? Kak Depi. Aktifkan dulu, kita foto bersama dulu. Kak Yulian mana? Kak Yulian, Kak Depi. Udah Sarah, banyak benar anaknya yang menguji ya. Macam mana mengaktifkan background pakai HP itu, Sarah? Kak Depi mana? Kak Yulian, nah. Loh, lihat. Bisa ada format tu lah. Satu. Ada panah bawah tu. Kau nomor 1 kau, bahaya kau. Jempol. Kau. Ayo jempol lagi nih. Borosalina nih. Nah, 2. Kau 2 sama juga. Dah belum? Dah. Ya, kakak terima kasih atas partisipasinya. Saya matikan itu dulu rekaman dulu. Di mana Sarah? Aktifkan nih background. Udah terakhir dah. Coba dari awal kemarin belajar. Kalau laptop tahu, kalau HP dia tak tahu. Bisa, tapi tidak banyak. Fitur yang ada di HP tidak sebanyak yang ada di laptop.